warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berpeletakan Nuari Ananda, Nadila Handayani Putri, M1 Wirawan, Rajendra Pratama, Puja Pratiwi, Fauzan Azim, dan Khairun Azrina. Di sini kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pencarian dan pengurutan pada Java. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Azrina. Saya dari kelompok 2. Pencarian dan pengurutan pencarian dibagi dua, yaitu pencarian beruntun sequential search dan pencarian bagi dua binary search. Pengurutan juga dibagi dua, yaitu bubble sort dan selection sort. Pencarian yang pertama yaitu beruntun. Pencarian beruntun atau sequential search dapat dilakukan pada data yang belum terurut maupun yang sudah terurut. Pencarian dilakukan dengan melakukan penelusuran data satu persatu, kemudian dicocokkan dengan data yang dicari. Jika tidak sama, maka penelusuran dilanjutkan. Jika sama, maka penelusuran dihentikan. Berarti data telah ditemukan. Yang kedua yaitu pencarian bagi dua atau binary search. Pencarian bagi dua atau pencarian biner hanya dapat dilakukan pada data yang sudah terurut. Bila data belum terurut dan akan dilakukan pencarian menggunakan metode ini, maka terlebih dahulu harus diurutkan. Untuk data yang besar, metode ini lebih efektif dibandingkan dengan metode pencarian beruntun atau sequential search. Berikut ini adalah contoh dari pencarian, baik itu pencarian bagi dua ataupun pencarian beruntun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menerangkan materi mengenai sequential search. Pertama-tama saya telah membuat new project. Terus lanjut membuat public static void main. Lanjut membuat arraynya yaitu integer kurung angka sama dengan terserah mau nomor berapa aja, 5, 3, 8, 7, 10, 101, 110. Terus tutup kurung. Lanjut setelah ini kita lanjut menggunakan fungsi procedure. Kita buat di sini fungsi procedure-nya integer sequential terus parameternya integer kurung tutup kurung integer angka koma, kalau tambah parameter integer data karena kita di sini akan membuat data. Kerawang. Terus kita menggunakan for untuk menimbulkannya. For terus kita ubah 10 nih menjadi angka titik like integer. Oke. Setelah itu kita lanjut untuk memunculkan datanya, kita buat if kurung data sama dengan angka fi terus tutup kurung kerawang. Langsung kita buat
renturnya, rentur untuk rentur i titik 2, terus buat rentur itu untuk memunculkan bila angkanya benar dia akan muncul. Kalau rentur min 1 di sini berarti untuk menunjukkan kalau angkanya salah. Baiklah, kita akan mencobanya di sini. Integer data. Baiklah, kita akan mencobanya di sini. Integer data sama dengan misalnya kita buat yang betulnya dulu ya. Misalnya 8. Kita akan mencari integer datanya di 8. Terus kita munculkan di sort. Kita munculkan datanya di sort. Berarti sequential angka koma data. Terus kita coba memunculkannya apakah yang muncul. Dia di barisan nomor 2. Dia data itu terhitung dari 0, berarti di 5 ini 0, 3 ini 1, berarti 82 di urutan kedua. Baiklah, coba kita munculkan yang salahnya. Di sini kita buat satu aja ya. Buat satu, coba kita munculkan. Maka akan muncul min 1. Berarti kalau dia itu salah, dia akan muncul di min 1. Baiklah, sekianlah penjelasan tentang sequential sort dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya baru belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pengurutan. Yang pertama yaitu selection sort merupakan salah satu algoritma pengurutan yang sederhana. Ide dasarnya adalah melakukan beberapa kali pass untuk melakukan penyeleksian elemen struktur data. Untuk sorting ascending atau menaik, elemen yang paling kecil di antara elemen-elemen yang belum urut disimpan indeksnya, kemudian dilakukan pertukaran nilai elemen dengan indeks yang disimpan tersebut dengan elemen yang paling depan yang belum urut. Sebaliknya, untuk menurun, elemen yang paling besar yang disimpan indeksnya baru kemudian ditukar. Yang kedua, ada namanya bubble sort. Bubble sort atau metode gelembung adalah metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tempat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan, berarti data sudah terurut. Berikut ini adalah contoh dari bubble sort atau selection sort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Handayani Putri. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari pengurutan bubble. Public static void, pengurutan bubble. Terus integer list. Boolean butuh perlewatan berikutnya sama dengan true. Kan di sini kita butuh perulangan, jadi menggunakan for integer k sama dengan 1 k kecil dari list yang butuh perlewatan berikutnya. Ini kok salah ya? Ini lupa. Hapus.
array bisa jadi telah terurut dan pelewatan berikutnya tidak dibutuhkan. Jadi butuh pelewatan berikutnya itu sama dengan false. Terus for integer i sama dengan 0, i kecil dari list. Oh ya, leng. Di sini kita menggunakan atribut leng untuk mengambil panjang arraynya. Jadi perulangan akan dilakukan sebanyak isi arraynya. Habis itu kurang ke i plus plus. Kita akan melakukan perkondisian. Jadi menggunakan if list array i lebih besar dari list i tambah 1. Terus kita tukar list i nya dengan list i tambah 1. Jadinya integer temp sama dengan list i sama dengan list i tambah 1. List i sama dengan temp. Terus pelewatan berikutnya kita butuhkan lagi, jadi butuh pelewatan berikutnya sama dengan true. Ya betul. Habis itu lalu kita mengujinya. Jadinya public static, itu kok salah ya? Listnya tinggal. Jadinya public static void main string integer list sama dengan misalnya 2, 3. Kita melakukan pengurutan bilangan 2, 3, 2, 5, 6, 1, min 2, 3, 14, 12. Terus pengurutan bubble tadi i sama dengan 0, i kecil dari list leng i plus plus. Barulah sort sistem print. List array nya baru kita run. Kok nggak mau? Apa hal ini? Pantasan loh, harusnya list i ditambah 1. Ya barulah jadi hasilnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Azim. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pencarian bagi 2 atau binary search. Maka dari itu, lihatlah video saya ini. Check it out. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas mengenai pencarian bagi 2 atau binary search. Binary search ini merupakan metode untuk searching. Pencarian bagi 2 atau pencarian biner hanya dapat dilakukan pada data yang sudah terurut. Bila data belum terurut dan akan dilakukan pencarian,
menggunakan metode ini, maka terlebih dahulu harus diurutkan. Untuk data yang besar, metode ini lebih efektif dibandingkan dengan metode pencarian beruntun atau sequential search. Baik, langsung saja masuk contoh ke codingannya. Ya, ini codingannya sudah saya buat sebelumnya. Jadi untuk itu tidak perlu lagi mengetik ulang. Akan saya jelaskan satu persatunya. Array yang saya gunakan ini terserah. Jadi saya kepengennya diacak, lalu memanggilnya dengan menggunakan sorting. Dengan mengetikkan int angka sama dengan 1,1,2,51,18,102,3 tutup bintang koma. Jadi setelah angka ini dijalankan, maka didapatkan angkanya ini berurutan dari yang terkecil sampai yang besar. Selanjutnya dengan mengetikkan perulangan for. Perulangan for ini saya dapatkan dari codingan sebelumnya, dari pengurutan data. Saya akan menjelaskannya. For int i sama dengan 0, i kecil dari angka length i plus plus. For int j sama dengan 0, j kecil dari angka length min 1 j plus plus. If atau jika angka j kecil dari angka j plus 1, maka int temp sama dengan angka j. Angka j sama dengan angka j plus 1. Angka j plus 1 sama dengan temp. Setelah itu, kita mengetik bubble short angka titik koma. Lalu, langkah selanjutnya, kita mengetik for int i sama dengan 0 titik koma, i kecil dari angka length sama dengan titik koma i plus plus. Lalu dijalankan sistem out print angka i plus titik 2. Jadi sesudah angka ini disorting, maka akan didapatkan angka yang berurutan, yaitu 1, 2, 3, 18, 51, 102, dan 110. Namun di sini saya tidak menjalankan programnya, saya hanya menyebutkan apa yang didapatkannya. Sekarang saya akan mengetik static int algo pencarian binary. Yang kita butuhkan sekarang ini yaitu array-nya dengan mengetikkan int angka. Selanjutnya kita butuh angka yang kita cari, yaitu int cari, selanjutnya int i dan int j. Jadi setelah itu kita membuat int tengah. Terus while i jika proses kecil i kecil sama dengan j. Lalu tengah sama dengan i plus j bagi 2. Ini guna untuk mencari nilai tengahnya. Lalu dengan mengetikkan if ini adalah poin pencariannya. Jadi ketikkan cari sama dengan angka tengah, return tengah. Lalu kenapa ini return tengah bukan angka tengah? Ya karena saya ingin mengembalikan indeks sekali lagi, yaitu angka keberapanya. Dan misalkan angkanya tidak ketemu, maka kita akan mengetikkan else if cari kecil angka tengah j sama dengan tengah min 1. Else if i sama dengan tengah plus 1. Jadi ujung dari j sama dengan tengah ini dari indeks yang tadi, yang paling besar misalkan angkanya, maka angka 2 nggak ada. Jadi yang paling besar di sini itu bakalan akan dikurangi 1, dan bagian yang dibuang karena angka tengahnya yaitu 18 menjadi target. Ketika dicek langsung dibuang bersamaan dengan angka yang di sebelahnya. Jadi kira-kira begitu.
Lalu kita return jika gagal dalam semuanya. Lalu kita mencoba untuk menampungnya dengan mengetikkan int cari sama dengan 2 titik koma in hasil sama dengan algo pencarian binary array angka cari 0 angka length min 1. Lalu dengan mengetikkan if hasil kecil sama dengan 0, system out println angka ketemu plus hasil. Else jika tidak atau else system out print angka tidak ada. Maka setelah codingannya selesai, maka kita akan menjalankan codingannya. Terlebih dahulu saya akan menceknya ada yang kurang length min 1. Perhatikan, lalu saya akan menjalankannya. Saya mencari cari sama dengan 2, maka akan didapatkan angkanya ketemu karena angka 2 berada, angka ketemu 1 tadi itu. Saya mencobanya lagi. Lihat apakah ada yang kurang? Tidak. Saya mencoba mencari min 2. 2 maksud saya. Di sini angka ketemu 1. Saya mencari angka 2. Angka yang besar ini dibuang dan angka yang kecil ini juga dibuang karena angka 2 sudah ketemu. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Pratiwi. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuarianda dan inilah tugas algoritma dan pengumuman saya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang selection sort. Selection sort atau bahasa Indonesia mungkin bisa dibilang pengurutan singkat. Di sini saya punya sebuah nilai array nilai yang tidak berurutan. Tidak berurutannya itu tidak dari besar atau tidak dari terkecil atau terbesar, nilainya acak. Jadi saya ingin membuat nilai ini berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Pertama-tama saya akan membuat integer i, j, dan k sebagai variabel awalnya, k sebagai penentu berapa digit angka yang kita punya di sini. Sini ada 6 digit, 6 angka atau nilai, maka k-nya sini ada 6. For yang pertama ditujukan untuk menyeleksi data atau menentukan data awal. I sama dengan 0, I lebih besar dari K. K-nya sama dengan 6 dan I plus. Berarti setelah program ini selesai, awal akhirnya di sini, maka program akan diulang lagi sampai false atau tidak, I tidak besar sama dengan K. Oke. Minimal atau nilai minimal nilai I nya sama dengan 0, maka min sama dengan 51. Kemudian pos sama dengan posisi sama dengan 0, posisi awal sama dengan 0 karena nilainya belum ditambahkan, maka sini masih 0. Kemudian for yang kedua ditujukan untuk menentukan nilai terkecil. Jika ingin menentukan nilai terbesar, tinggal balik saja operator penugasan di sini. Oke.
ini bertujuan untuk mengurutkan dari nilai terkecil ke terbesar atau peningkatan. Jika ingin melakukan penurunan tinggal menggantinya seperti ini. Oke. Kemudian setelah nilai ditentukan, maka akan di print out di sini. Fungsinya for kedua ini adalah untuk menentukan nilai terkecil. Ya, sebagai cara kerjanya, J sama dengan 0, maka J sama dengan I. Karena I nya masih 0, maka J sama dengan 0 harus di if kan. Dalam for kedua ini ada if, ya seperti itu. J sama dengan I, berarti I 0, maka J sama dengan 0. J lebih kecil dari K. K nya masih 6, maka true, maka program akan diulang lagi sampai ketentuannya false. Jika nilai J atau array yang mewakili J tadi kan J masih 0, maka array nilai 0 sama dengan 51 lebih kecil dari min. Min sama dengan, karena di sini min nilai I sama dengan 0, 51, maka di sini 51 lebih kecil dari 51. Kan tidak sesuai, maka fungsi yang ini tidak bisa digunakan. Maka dia akan mengulangi ke atas sampai menemukan nilai yang paling kecil, yaitu 17, maka akan diurutkan. Fungsi if ini menukar nilai terkecil ke array I jika posisi tidak sama dengan I. Maksudnya dari sini, ini menukar posisi nilai I nya itu nih, dia menukar di sini. Misalnya sini 17 kan, 17 kan di posisi ketiga. Nah, fungsi if yang ini akan menukar posisi ini di tempat yang pertama. Kemudian for yang terakhir adalah untuk print out kan hasilnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih.